Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali untuk sama-sama talabul ilm, menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita, memudahkan pemahaman kita terkait dengan ilmu ini. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sampai kepada al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan kedua, yaitu terkait dengan tarikh Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang udah tadi kita sebutkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada umatnya. Terkait dengan penjagaan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah terjadinya penulisan ulang di zaman Utsman radhiyallahu anhu, akhirnya Quran Mushaf Utsmani ini dibagikan, yang mana para sahabat ada di situ, kemudian mereka mengajarkannya kepada orang lain. Wa kana al-mushafu ghairu manqut wala mashkul, dan mushaf ketika itu belum ada titik dan harokatnya. Ila an kathurat al-a'ajim wa ikhtalatat bil arabi fafasha fihim al-lahn hatta turru ila dhabtihi, sehingga banyak orang-orang ajam. Orang ajam itu orang yang bukan orang Arab, yang datang dan berbaur dengan orang-orang Arab, dan terjadi banyak kekeliruan di antara mereka. Maka perlu adanya standar ataupun patokan dalam penulisan. Fakana awwalu man wudi'a alaihi ad-dabt Abul Aswad ad-Duali fi awail hukum Bani Umayyah sanata 14 al-Hijriyah. Jadi orang yang pertama yang membuat standar terkait dengan harokat, terkait dengan titik dan seterusnya adalah Abul Aswad ad-Duali. Dan itu terjadi di
awal-awal pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 14 Hijriah. Wa kana adabtuhu annahu yad'u nuqtatan fawqa al-harf in kana maftuhan. Jadi penyetandarannya adalah dengan apa? Meletakkan titik di atas huruf ketika itu berharokat fathah. Wa tahtahu in kana maksuran, dan ketika berharokat kasroh maka titiknya di bawah huruf. Wa bijanibihi in kana madmuman, kemudian di sampingnya ketika itu berharokat dhammah. Wastamarat al-hal ala dzalika, dan hal tersebut berlangsung sampai zaman Al-Khalil bin Ahmad An-Nahwi, yaitu pada zamannya Khalil bin Ahmad yang ahli nahwu, al-masyhur, yang populer ketika itu. Fawadu'a al-mushaf syaklan akhar, maka kemudian mushaf itu diberikan harokat yang berbeda. Kana asasan lisyaklil hali alladhi jara alaihi al-mutaakhirun, wa kanat wafatul Khalil hadha sanata 170 al-hijriyah. Jadi hal ini terus berlangsung hingga masa Imam Khalil bin Ahmad, ahli nahwu yang masyhur tadi. Beliau meletakkan bentuk harokat lain yang akhirnya menjadi dasar bentuk syakal harokat yang diberlakukan oleh ulama-ulama kontemporer. Dan Imam Khalid wafat pada tahun 170 Hijriah. Wa kana hafadhatul Quran fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammuna bil qurra wa kana adaduhum katsiran jiddan. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penghafal Al-Qur'an disebut dengan al-qurra. Mereka berjumlah sangat banyak. Hatta kutila minhum fi waqi'atil Yamamah fi sanati al-ula min khilafati Abi Bakar As-Siddiq 70 rajulan. Sampai kemudian gugur di antara para qurra tadi dalam peperangan Yamamah di tahun yang pertama khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq 70 rajulan, yaitu 70 orang hafizul Quran. Wa kutila minhum fi ahdi Rasulillah bi bi'ri ma'unah mithl hadzal adad aidan. Kemudian juga pernah terbunuh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sumur Ma'unah sama jumlahnya, yaitu sekitar 70 orang. Wa dzalika yadullu ala kathratihim fi dzalika zaman kama hiya al-an. Hadha huwa tarikhul Quran kama tawatarat bihil akhbar. Wa ma khalafa dhalika min akhbaril ahadi yajibu rafdahu wa la ya'ba'u bih. Hal ini menunjukkan ya, begitu banyak jumlah al-qurra sebagaimana saat ini. Inilah sejarah Al-Quran yang diterangkan, yang diceritakan secara
mutawatir. Jika ada cerita ahad tidak mutawatir yang bertentangan dengan cerita di atas, maka harus ditolak dan tidak perlu dihiraukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr juz 14 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga akan menjaganya. Hadza ma qalahu ad-doktor, ini adalah yang menjadi pendapat ad-doktor Muhammad Taufik bil ikhtisar, secara ringkas, fi ta'lifihi, dalam penyusunannya, dinullah fi kutubi anbiya'ihi, agama Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab para nabi-nabinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mas'alah ats-tsalitsah, problem yang ketiga, maqasidul Quran, yaitu tujuan-tujuan Al-Quran, maksud-maksud Al-Quran, inti-inti Al-Quran. Qala al-Ustaz Muhammad Abduh, maqasidul Qur'ani khamsah. Menurut Ustaz Muhammad Abduh bahwa maqasidul Qur'an, tujuan Al-Quran itu ada 5. Ahaduha at-tauhid, yang salah satu di antaranya adalah tauhid. Wa yadkhul fihi jami'ul aqaidi, termasuk semua akidah masuk dalamnya. Hadza ahammu ma jaa li ajlihi ad-din, li'anna an-nas kanu wathaniyin wa in kana ba'duhum yadda'i at-tauhid. Akidah adalah bagian paling penting dalam agama, karena sebelum bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah penyembah berhala, sekalipun sebagian mereka mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ibadah, terkait dengan ibadah. Al-ibadatu tuhyit tauhid fil qulub wa tathbitihi fin nufus. Jadi ibadah menghidupkan tauhid dan menghujamkannya ke dalam hati. Salisuha, poin yang ketiga, wa'dun wa wa'idun liman akhadhahu bihi wa tabshiruhu bi husnil mathubah, wa'idun ala man lam ya'khudh bihi wa inzaruhu bisu'il uqubah. Janji dan kabar gembira, mendapat pahala bagi orang yang mengambil atau mengamalkan syariat Al-Quran, serta mendapatkan ancaman dan peringatan buruknya siksa bagi orang yang tidak mengamalkan syariat Al-Quran. Rabi'uha, poin yang keempat, bayanu sabili as-sa'adah wa kayfiyah as-siyar fihi al-musil ila ni'mad dunya wal akhirah. Penjelasan kesuksesan atau penjelasan jalan kesuksesan dan cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat.
Itu poin yang keempat. Khamisuha, poin yang kelima. Al-qasasu awit tarikh, cerita atau sejarah. Tarikhu man waqafa 'inda hududillahi wa akhadha bi ahkami dinihi minar rusuli was salihin. Yaitu sejarah orang-orang yang memegang teguh batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil hukum-hukumnya dalam beragama dari para utusan-utusan dan orang-orang soleh. Wa tarikh, dan sejarah alladzina ta'addau, orang-orang yang melampaui batas hudud Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wa nabadh, dan mereka melemparkan ataupun tidak menggunakannya. Wa ahkam dinih, dan hukum-hukum agamanya, zahrian, secara jelas, secara kasat mata mereka menentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Li ajli i'tibar, untuk apa kita mengetahui terkait dengan orang-orang yang mereka mengikuti batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melampaui batas terkait dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Li ajli i'tibar, untuk diambil pelajarannya. Thariqul muhsinin, yaitu jalannya orang-orang yang baik. Wa ma'rifatu sunanillahi fil bashar, dan pengetahuan terkait dengan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang ke-16 terkait dengan tema ijtihad wal ittiba'. Wat taqlid, dan juga taklid. Fihinna masail, di dalam perkara ini, yaitu terkait dengan ijtihad, ittiba', at-taklid, ada problem-problem yang perlu kita urai bersama-sama. Al-mas'alatul ula fi haddil ijtihad. Perkara pertama adalah terkait dengan batasan-batasan ijtihad itu seperti apa. Al-ijtihad istifraghul wus'i fi nail hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitabi was sunnah. Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'i dengan cara mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa itu al-mujtahid? Al-mujtahidu huwa al-faqih al-mustafrigh liwus'ihi litahsili dhannin bihukmin syar'iyyin bitariqil istinbati minhuma. Mujtahid adalah seorang faqih, ahli fikih, yang mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan hukum-hukum syariat dengan cara mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-mas'alah ats-tsaniyah, problem yang kedua, fi syurutil ijtihad, terkait dengan syarat-syarat seseorang itu bisa berijtihad. Jadi ketika seseorang ingin berijtihad, ternyata ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang mujtahid. Apa saja? Al-awwalu an yakuna 'aliman binususil kitabi was sunnah. Yang pertama, ia mengetahui terkait dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in qasura fi ahadihima lam yakun mujtahidan wala yajuzu lahul ijtihadu wala yushtaratu ma'rifatuhu bi jami'il kitabi was sunnah bal bima yata'allaqu minhuma bil ahkam. Jika tidak mengetahui salah satunya, maka bisa dianggap dia bukan mujtahid dan tidak bisa berijtihad.
Akan tetapi tidak harus mengetahui semua isi Al-Quran dan Al-Hadis. Cukup mengetahui ayat atau hadis yang berkaitan tentang hukum tersebut. Itu pertama. As-tsani, kedua, an yakuna 'aliman bilisanil Arabi bihaitsu yumkinuhu tafsirum ma warada fil kitabi minal ghoribi wa nahwihi. Jadi syarat yang kedua, ia harus paham, alim, mengetahui terkait dengan bahasa Arab. Bihaitsu yumkinuhu tafsirum ma warada fil kitab, sehingga dengan pengetahuan dia terkait dengan bahasa Arab memungkinkan ia untuk menjelaskan apa yang di Alkitab dari hal-hal yang gharib, hal-hal yang asing, wa nahwihi dan semisalnya. Wa inna ma yatamakkanu min ma'rifati ma'anihi wa khawasi tarakibihi wa mashtamalat alaihi min lataifil mazaya. Dan orang yang bisa memungkinkan untuk mengetahui terkait dengan arti-artinya, dengan kekhususan-kekhususan, susunan-susunan ayatnya, dan apa yang meliputinya terkait dengan kehalusan-kehalusan, keistimewaan Al-Quran, man kana aliman, yaitu orang yang tahu. Tahu apa? Aliman bi ilmin nahwi, yaitu mengetahui ilmu nahwu, tata bahasa, wasorof dan sorof, wal ma'ani dan ilmu ma'ani terkait dengan balaghah, wal bayan dan ilmu bayan. Hatta yathbuta lahu fi kulli fannin min hadhil funun malakatan, sehingga ilmu-ilmu yang tadi disebut ya terkait dengan nahwu, sorof, ma'ani, bayan itu benar-benar ia kuasai. Fa innahu inda dzalika yanzuru fid dalil, maka ketika sudah memiliki kelengkapan kebisaan terkait dengan itu, ia akan apa? Bisa melihat suatu dalil dengan pandangan yang benar. Wa yastakhrij minhul ahkam istikhrajan qawiyan, dan akan menghasilkan sebuah hukum-hukum yang sangat kuat dasarnya, karena kemampuan ia dalam menguasai ilmu alat tadi. As-salisu, yang ketiga, an yakuna 'aliman bi'ilm usulil fiqh, fa inna hadzal 'ilm huwa 'imad fustat al-ijtihad wa asasuhu alladhi taqumu 'alaihi arkanu bina'ihi. Mengetahui terkait dengan ilmu usulul fikih, karena ilmu usul fikih ini adalah tiang, tengah, dan dasar atau pondasi ijtihad, yang dengan ilmu usul fikih ini bagian bangunan ijtihad dapat berdiri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alah ats-tsalitsah, problem yang ketiga, fi tajazzu'il ijtihad, yaitu terkait dengan pembagian ijtihad. Wa huwa an yakuna al-'alimu qad tahsulu lahu fi ba'd al-masail ma huwa manatul ijtihadi min al-adillati duna ghairiha. Seorang yang alim terkadang mampu mendapatkan dalil untuk pijakan ijtihad pada sebagian masalah, akan tetapi terkadang juga tidak mendapatkannya di masalah yang lainnya. Qala al-muhaqqiq Ibnu Daqiq al-'Id al-Mukhtar annahu yatajazza li'annaha qad tamakkana al-'inayatu bibabin min al-abwab al-fiqhiyyah hatta tahsula al-ma'rifah bima'khadhi ahkamihi, wa idha hasalat al-ma'rifatu bil ma'khadhi amkana al-ijtihad.
Al-Muhaqqiq Ibnu Daqiq Al-Aid beliau mengatakan, menurut pendapat yang dipilih bahwasanya ijtihad itu terbagi-bagi karena terkadang bab-bab dalam masalah fikih mampu diketahui maksudnya sehingga betul-betul diketahui tempat pengambilan hukum-hukumnya. Apabila sudah diketahui, maka memungkinkan ia untuk berijtihad. Fa katsir minal mujtahidin qad su'il falam yajib. Betapa banyak mujtahid-mujtahid yang ditanya ketika ada persoalan falam yajib, kemudian tidak menjawab. Wa katsirum minhum su'ila fa ajaba fil ba'd, dan banyak pula yang ketika ditanya menjawab sebagian. Wahum mujtahidun, dan mereka semua adalah mujtahid bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Wa min dzalika, dan contoh dari itu ma rawa, apa yang diriwayatkan, anal Imam Malik su'ila, ditanya an arba'ina mas'alah, terkait dengan 40 permasalahan. Fa ajaba fi arba'in minha, ia hanya menjawab 4 pertanyaan. Wa qala fil baqi la adri, kemudian untuk yang sisanya dia mengatakan saya tidak tahu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alah ar-rabi'ah, yaitu permasalahan yang keempat, fima yambaghi 'alal mujtahid, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Fa'alaihi awwalan ay yanzura fi nususil kitab was sunnah wa ma yustafadu bimantuqihima wa mafhumihima, fa in lam yajid nazar fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma fi takriratihi sallallahu alaihi wasallam li ba'd ummatihi thumma fil qiyas, wa idza a'wazahu dzalika kulluh tamassaka bil bara'ah al asliyah. Pertama, ia hendaknya memperhatikan nas-nas Al-Quran dan hadis dan apa saja yang bisa dipahami dari mantuk yang tertulis dan mafhum yang tidak tertulis. Apabila tidak mendapatkan, maka mesti memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Kemudian ketetapan-ketetapannya pada sebagian umatnya atau takrirnya. Kemudian memperhatikan qiyas apabila ia kesulitan untuk mendapatkannya, maka ia berpegang pada prinsip al-bara'ah al-asliyah, yaitu praduga tak bersalah atau kebebasan sebelum adanya hukum. Jika terjadi pertentangan di antara dua dalil, hendaknya ia mengambil jalan al-jam'u. Wa alaihi 'inda at-ta'arrudi bainal adillah an yuqaddim tariqal jama'. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi ketika ada dua dalil yang berlawanan, maka ia mendahulukan dengan metode komparasi. Ala wajhin maqbul. Ya, tentunya ketika komparasi itu diterima ya, dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan Al-Hadis. Fa in a'wazahu, ketika ia kesulitan terkait dengan komparasi tadi, raja'a ila tarjih bil murajjihat, maka ambillah dengan cara memilih mana yang kuat di antara kedua itu. Ketika salah satunya kuat, maka itu diambil. Maka ini disebut dengan thariq at-tarjih.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam kita menuntut ilmu ini dan diberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengamalkannya. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.